Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arlinda Tama Putri, selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan membahas tentang analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Alhaq Naufal dengan NPM 103, yang kedua, Wanda Resti dengan NPM 123, yang ketiga ada Muhammad Andre dengan NPM 124, yang keempat ada Sarah Pramesti dengan NPM 134, yang kelima ada Setia Abidah dengan NPM 135, yang keenam ada Sandrina Della dengan NPM 138, yang ketujuh, ada saya sendiri, Devi Arlinda, dengan NPM 156. Yang kedelapan, ada Muhammad Ferry dengan NPM 157. Dan yang terakhir, Wulan Nur dengan NPM 158. Next. Dalam presentasi kali ini, terdapat 10 pembahasan. Yang pertama, pengertian analisis jabatan. Yang kedua, tujuan adanya analisis jabatan. Yang ketiga, jenis-jenis analisis jabatan, struktur atau bagan analisis jabatan. Yang kelima, langkah atau proses analisis jabatan. Yang keenam, pengertian rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, hal penting dalam rancangan pekerjaan. Yang kedelapan, alasan perlunya rancangan pekerjaan. Dan yang kesembilan, unsur-unsur rancangan pekerjaan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Next. Penjelasan mengenai 10 pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah pengertian analisa jabatan. Analisis atau analisa adalah kegiatan mengkaji, menemukan, mengumpulkan informasi, sedangkan jabatan adalah sekumpulan tugas-tugas tanggung jawab yang harus dilakukan. Dari kesimpulan tersebut, analisis jabatan atau analisa jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analis. Selanjutnya akan disampaikan dari teman saya. Baik, selanjutnya tujuan adanya analisis jabatan, yaitu untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan di tiap posisi dalam perusahaan ataupun instansi tersebut. Analisis ini merupakan dokumentasi penting dan dasar fundamental untuk manajemen human research, termasuk perekrutan, kompensasi, pelatihan, dan penilaian, dan evaluasi kerja. Beberapa tujuan utama dari analisis jabatan, yakni rekrutmen dan seleksi, yaitu menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, ada analisis kinerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Ya, ini digunakan untuk memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang keempat, ada menentukan kompensasi. Yang kelima, ada perencanaan pekerjaan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya jenis-jenis analisis jabatan. Jenis analisis jabatan menurut Gomez dalam Umar 2005 membagi dua jenis analisis jabatan, yakni tradisional job analysis dan result-oriented job description. Yang pertama, tradisional job analysis. Secara tradisional, analisis jabatan dilakukan dengan mencari informasi melalui tiga aspek. Yang pertama, tanggung jawab, merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pengarah dan bagian kendali pelaksana, kewajiban-kewajiban umum seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan, serta kualifikasi-kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Analisis ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, perhatian perusahaan tidak ditujukan pada sifat-sifat pekerjaan secara spesifik, tidak ada syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu pekerjaan, serta tidak ada standar-standar performansi minimal yang dapat diterima bagi seorang pekerja. Selanjutnya, result-oriented job description. Pendekatan ini menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja
serta sekaligus mendorong para supervisor dan pekerja untuk mengetahui bahwa baik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Analisis jabatan ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang task, kondisi, standar, KAS, serta qualification. Analisis ini mempunyai kelebihan, yakni model ini menyediakan sarana untuk menghubungkan input personil dan output organisasi bagi para perencana program, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan performansi, kualifikasi minimal yang dibutuhkan untuk promosi dan penempatan para pegawai, dan meningkatkan dampak bagi para manajer kepegawaian terhadap produktivitas organisasi. Selain itu, analisis ini memiliki kelemahan. Yang pertama, perubahan dalam syarat dan standar harus dilakukan peninjauan kembali. Setiap kedudukan memerlukan RUDS tersendiri, serta beberapa kedudukan tidak mempunyai standar performansi yang tidak dapat diukur. Selain itu, analisis jabatan mencakup dua elemen, yakni uraian jabatan serta spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur analisis jabatan. Struktur analisis jabatan ini memiliki 3 bagan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan atau job description. Yang kedua, ada standar pekerjaan atau job standards. Yang terakhir, ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Next. Job description atau deskripsi pekerjaan adalah sebuah pernyataan yang berisi uraian tugas, fungsi, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, standar pekerjaan memiliki fungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan suatu pekerjaan. Standar pekerjaan ini meliputi perencanaan sumber daya manusia, pelatihan kerja, keamanan dan kesehatan, serta analisis pekerjaan untuk tim. Yang terakhir ada spesifikasi pekerjaan. Di sini spesifikasi pekerjaan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Spesifikasi pekerjaan ini merujuk pada pengetahuan, skill dan keterampilan seseorang. Selanjutnya, langkah atau proses analisis jabatan. Langkah pertama, mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan. Langkah kedua, menentukan bagaimana informasi analisis jabatan akan digunakan. Langkah ketiga, memilih jabatan-jabatan yang akan digunakan. Langkah keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. Langkah kelima, menyiapkan uraian jabatan. Langkah keenam, menyiapkan spesifikasi jabatan. Akhirnya, informasi dan data yang dikumpulkan dalam langkah 1-6 digunakan sebagai dasar untuk perencanaan jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pembangunan, penilaian kerja, balas jasa atau kompensasi, dan kepatuhan pada regulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah fungsi inti dari manajemen sumber daya manusia dan hal yang berkaitan dengan perincian akan pokok, metode, dan hubungan dari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi dan organisasi bagaimana keperluan sosial dan perorangan dari pemilik pekerjaan atau karyawan. Rancangan pekerjaan menjelaskan mengenai rancangan-rancangan yang perlu dibuat untuk suatu jabatan tertentu. Rancangan jabatan sendiri menjelaskan rincian tentang sebuah jabatan seseorang, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang seseorang dengan pekerjaan dan jawabannya terhadap suatu organisasi atau instansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu 3 hal
dalam rancangan pekerjaan. Dan di sini hal penting dalam perancangan pekerjaan itu ada 3 hal ya. 1, rancangannya harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Jadi seorang yang merancang pekerjaan perlu melihat dan mengetahui lingkungan yang akan ditempati saat bekerja. Jika suatu pekerjaan akan efektif dan efisien karena mengikuti dan menghargai lingkungan yang ada. Ya, di Indonesia salah satunya tuntutan lingkungan tersebut itu seperti norma-norma di masyarakat, peraturan suku-suku di Indonesia dan sebagainya. Ya, yang kedua mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Tentu dalam merancang suatu pekerjaan salah satu tujuannya kan sukses atau berhasil dalam mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Agar suatu pekerjaan akan mencapai target sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab. Jadi pekerjaan itu akan mencapai target apabila jabatan, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang karyawan atau bahkan pemilik pekerjaan tersebut. Yang terakhir itu para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik. Kita sebagai pembuat atau pelaksana rancangan pekerjaan itu ditujukan pada karyawan karena bisa dibilang anggota kita, maka kita harus siap dan mampu menerima serta memberikan feedback atau umpan balik pada karyawan ke pelaksana maupun karyawan ke pelaksana. Karena tujuan feedback ini diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan, tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, memperbaiki kesalahan, dan sebagainya. Ya, jika perancangan jabatan baik dan tepat, maka akan menghasilkan tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta kepuasan kerja yang tinggi pada karyawan ataupun individu itu sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, jadi rancangan pekerjaan mempunyai alasan. Yang pertama itu terjadinya konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang kedua itu sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas tertentu. Yang ketiga, perubahan-perubahan lingkungan organisasi perilaku karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur rancangan pekerjaan. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada variasi, yang ketiga identitas tugas, dan yang keempat umpan balik. Next. Yang pertama otonomi. Otonomi di sini yang dimaksudkan mempunyai tanggung jawab apa yang telah dilakukan. Contohnya, bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, variasi. Variasi di sini merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin. Sehingga kontribusi dan kesalahan dapat diminimalkan. Yang ketiga, identitas tugas. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan, maka pekerjaan harus diidentifikasikan. Sehingga kontribusi terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Yang keempat, umpan balik. Di sini diharapkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan memiliki penilaian baik atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Materi yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor organisasi, faktor yang kedua, faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor keperilakuan. Next. Yang pertama, faktor organisasi.
Pertimbangan organisasi dalam merancang pekerjaan mencakup dalam hal-hal sebagai berikut, seperti pemilihan struktur organisasi, yang kedua tanggung jawab dan wewenang tugas, dan yang ketiga merupakan prasarana kerja dan tradisi perusahaan perlu tidaknya pengembangan dan pelatihan. Kemudian faktor yang kedua, yakni faktor lingkungan. Menjadi seorang analisis rancang bangun, pekerjaan harus mampu dan tanggap atas tuntutan tarian lingkungan sekitar. Paling tidak kita harus juga melibatkan dan menciptakan hubungan yang baik dengan daerah sekitar. Faktor yang ketiga, faktor keperilakuan. Keleluasaan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya akan berdampak kepada kepuasan batin pekerja. Sebab jika kita terus-menerus dikendalikan dan diawasi langsung oleh seseorang penyelia atau atasan, kita akan mengakibatkan sikap apatis dan prestasi kerja yang rendah. Next. Baik, sekian dari kelompok 2. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.